Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, sidang pendengar yang sama-sama kita pada malam ini melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan semuanya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat kasih sayang yang senantiasa selalu Allah curahkan kepada kita. Tidak ada waktu yang kita lalui tanpa adanya kasih sayang Allah. Tidak satu menit pun yang kita lalui, baik kita dalam keadaan sadar atau tidak sadar, baik dalam keadaan bangun atau dalam keadaan tidur, baik dalam keadaan beriman atau dalam keadaan kufur, rahmat dan kasih sayang Allah selalu mengiringi kehidupan kita. Rahmat kasih sayang Allah yang bagaimana? Kalau kita pikirkan saja secara logika, secara akal, maka sungguh banyak sekali kasih sayang Allah, rahmat Allah yang diberikannya kepada kita. Ditambah lagi melalui dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka sungguh engkau tidak akan mampu menghitungnya. Begitu kita merenung, terpikir kita bayang-bayangkan apa isi daripada ayat Al-Quran tersebut. Di dalam ayat itu mengatakan bahwa kalau kita sebagai hamba Allah yang telah dianugerahkan kepada kita akal dan pikiran, yang mampu berpikir, yang mampu merenung, yang mampu menghitung, maka kita hitung-hitung, kita lihat-lihat nikmat dan kasih sayang Allah. Ternyata benar bahwa nikmat dan kasih sayang Allah yang diberikannya kepada kita tidak terhitung jumlahnya. Kalaupun seandainya air laut kita buat sebagai tinta, dan juga ranting-ranting kita buat sebagai pena untuk menuliskan rahmat dan kasih sayang Allah yang diberikannya kepada kita, maka air laut itu tidak cukup, ranting-ranting itu tidak cukup sebagai penanya. Karena mari sama-sama kita merenung, mari sama-sama kita berpikir. Dulunya kita tidak ada, kemudian kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam diri kita ini, Bapak
ada dua ciptaan Allah yang sangat sempurna Allah ciptakan. Di dalam diri kita ini ada dua hal yang perlu kita ingat-ingat, yang perlu kita merenung. Apa dianya yang dua macam? Yang pertama, diri kita ini diciptakan ada ruh dan ada jasad. Yang mana dianya jasad? Jasad inilah yang nampak kepada kita, mulai daripada ujung kepala sampai ujung kaki, yang dilengkapi dengan berbagai macam organ tubuh, baik organ tubuh yang di luar ataupun organ tubuh yang di dalam. Kadang organ itu terasa kepada kita, kadang tidak terasa, tetapi dia ada. Di dalam kehidupan kita ini banyak organ-organ tubuh yang ada di dalam diri kita, tetapi tidak terasa kadang-kadang sama kita, tidak pernah kita rasakan. Walaupun dia bekerja, setiap menit dia bekerja, setiap detik dia bekerja, tetapi terkadang tidak terasa kepada kita. Padahal kalau seandainya satu organ tubuh saja yang mengalami penyumbatan atau mengalami kerusakan, maka di dalam tubuh kita ini akan datang penyakit, akan datang kesusahan. Apa umpamanya di dalam diri kita yang tidak pernah kadang-kadang kita rasakan? Banyak. Jangan jauh-jauh, yang selalu berdetak saja di dalam diri kita ini, yang selalu memompa darah kita ke seluruh nadi kita, yaitu jantung. Terkadang tidak terasa kepada kita bahwa jantung kita itu dimanapun kita, bagaimanapun keadaan kita, kalau kita masih hidup, selalu memompa darah kita, terus memompa. Tidur kita dia pompa, berputar aliran darah kita dari kepala ke kaki, dari kaki mutar lagi, berputar-putar terus. Jika seandainya aliran darah atau nadi kita satu saja tersumbat, apa kira-kira yang terjadi kepada kita? Pasti akan merasakan penyakit. Sumbat di tangan yang jadi lasa, apa namanya itu? Lumpuh. Lumpuh. Sumbat di kaki lumpuh. Sumbat di mata buta. Sumbat di telinga jadi tuli. Itu jantung masih jelas kepada kita bahwa dia selalu berdetak mengantarkan darah kita. Demikian juga dengan paru-paru kita. Paru-paru kita, kadang-kadang kalau kita rasakan bagaimana sebenarnya paru-paru, di mana letaknya, bagaimana dia bekerja. Betul memang terasa kepada kita bahwa kita bernapas. Begitu ada penyakit di paru-paru, maka terjadilah sesak napas, susah bernapas. Tetapi ketika kita sehat, terkadang lupa kita bahwa di dalam diri kita ada paru-paru yang menghisap oksigennya Allah masuk ke paru-paru kita. Setelah masuk oksigen itu ke paru-paru, rupanya bukan hanya sampai di paru-paru oksigen itu, tetapi mengalirkan oksigen itu juga mengikuti aliran darah kita sampai ke seluruh nadi. Ini dua organ tubuh yang sangat besar dan kemungkinan sekali-kali terasa bagi kita. Dan banyak lagi organ-organ yang lain. Umpamanya mata kita. Bagaimana sebenarnya mata ini sehingga bisa melihat, bisa mengenal, bisa kita kenal siapa yang mau kita kenal, bisa kita berjalan. Apa isi mata kita ini? Apa perlengkapan-perlengkapan yang disediakan Allah kepada mata ini sehingga bisa melihat? Bagaimana kalau seandainya mata ini dikurangi Allah saja penglihatannya, diburamkan sedikit, apakah min atau plus? Pasti kita sudah sama-sama memakai kacamata.
Sebagaimana saya pribadi memakai kacamata. Kenapa? Karena mata sudah dikurangi daya penglihatannya. Bagaimana kalau seandainya dibutakan Allah? Na'udzubillah min dzalik. Itu belum seberapa. Kalau kita pikir-pikirkan rahmat dan kasih sayang Allah, itu masih kecil, belum besar, masih. Ya, kalau seandainya air sungai mungkin hanya setetesnya. Karena di dalam diri kita ini Bapak Ibu, sekarang kita duduk bisa mengikuti acara Isra Mi'raj, bisa bersedekah. Kami bangga melihat ada sedekah-sedekah santunan. Kemudian juga ada acara pada malam ini. Ini sangat besar sekali pahalanya. Kita hanya bermohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita pada malam ini diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, disitulah makanya kita selalu bersyukur kepada Allah, mengucapkan terima kasih kepada Allah melalui lidah kita, melalui suara kita. Kita selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah atas segala pemberian-Mu, atas segala nikmat-nikmat-Mu. Apa cukup dengan hanya sekedar lisan? Tidak cukup. Setelah kita mengucapkan dengan lisan, tentunya juga kita iringi dengan perbuatan, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam. Tak lupa pula kita menyampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi kita, Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam, Nabi yang telah mengorbankan segala yang ada. Beliau rela mengorbankan harta, beliau rela mengorbankan nyawa, beliau rela mengorbankan keluarga dan segala yang ada. Walaupun dalam memperjuangkan agama Islam itu bukanlah perkara yang mudah. Terkadang beliau dilempari dengan batu, terkadang dilempari dengan kotoran, terkadang diusir dari rumahnya. Tetapi demi untuk tegaknya kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, beliau rela melaksanakan itu semua. Yang tujuannya adalah untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kata-kata penghormatan kami yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sukamakmur ataupun yang mewakili, kemudian Bapak Imam Masjid Desa Sukamakmur, Habib Bilal, seluruh pengurus masjid dan pengurus musala, khususnya musala Al-Ikhlas, yang sama-sama kita hormati. Kemudian juga tentunya yang sama-sama kita hormati adalah ibu-ibu perwiritan, organisasi-organisasi keagamaan yang berhadir. Kemudian juga mungkin ada berhadir BPG ataupun yang mewakili dan seluruh anggota-anggotanya, dan tentunya adalah seluruh tamu undangan kaum muslimin wal muslimat yang pada hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk berhadir. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun di sini tetap dalam bingkai penghormatan kami. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, perlu kenalan Bapak dan Ibu? Perlu. Tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau sudah saya perkenalkan diri, betulkah Bapak dan Ibu sayang kepada saya? Buktinya apa? Apa buktinya nanti kalau betul-betul sayang? Ada yang mau berikan hadiah? Tandanya sayang harus ada yang diberikan. Saya mohon nanti kalau kita sudah saling kenal, mohon kiranya doakan saya
Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan sama-sama kita diluaskan oleh Allah rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Yazid. Muhammad Yazid, tadi dipanggil MAG. Jadi saya adalah dari Lipat Kajang. Jadi besar-besar di Lipat Kajang, memang lahir tidak di Lipat Kajang. Lahirnya dulu di daerah Sompin, di bawah lagi, di daerah pinggir sungai. Kemudian menimba ilmu di pondok pesantren Babu Salam Batu Korong. Babu Salam Batu Korong. Tadi Pak Protokol menyampaikan bahwa saya dari Bogor katanya tadi ya. Bukan Bogor. Mungkin maksud beliau Bakor. Bakor itu Batu Korong. Jadi kita tetangga. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu semua yang pandai dalam bahasa Boang, saya lebih suka tadi ceramahnya bahasa Boang, bahasa Pak. Tapi nampaknya kita tidak semua pandai bahasa Pak ya, tidak pandai. Baik, ya Bu. Jadi kita bahasa Indonesia saja. Jadi di sini kalau seandainya nanti terdapat kata-kata yang salah, yang khilaf, yang kurang, yang lebih, mohon kiranya diberikan kemaafan. Karena sebenarnya Bapak Ibu, saya ini bukanlah penceramah. Mungkin yang lebih layak Pak Dai kita yang duduk di sini menyampaikan ceramah ini. Tapi karena dipercayakan pada malam ini, saya menyampaikan tausiah ini. Nanti kalau ada lebih kurangnya, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya kebetulan pada saat ini, dulu saya tinggal di Lipat Kajang, tapi saat ini sudah tinggal di Tulaan. Jadi tetangga ya, nggak jauh, Tulaan. Di Tulaan di perumahan SD di sebelah sini, di depan warung Bang Denan. Jadi saya tinggal di situ karena kebetulan istri yaitu bekerja sebagai guru SD di SD Negeri Tulaan. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pernah berjumpa dengan saya. Kita mungkin pernah berpapasan, tetapi belum saling kenal. Di mana kita nanti bertemu, mohon tegur saya. Ya, nama saya tadi Muhammad Yazid. Kemudian Bapak Ibu perlu saya sampaikan, saya agak kurang sehat sedikit ya, agak batuk. Jadi kalau nanti saya agak batuk sekali-sekali, harap dimaklumi. Dan kemudian mungkin sering minum. Mari sama-sama kita, Bapak Ibu yang ada air, mari sama-sama kita meminumnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mengawali ceramah Isra dan Mi'raj ini, maka perlu saya sampaikan bahwa tujuan utama kita pada malam ini adalah untuk mencari ridho Allah. Tujuan kita pada malam ini hadir ke masjid ini, meninggalkan kegiatan kita, melangkahkan kaki dari rumah sampai ke musala ini adalah untuk mencari ridho Allah, bukan untuk hanya sekedar menambah ilmu. Karena terkadang di antara kita Bapak dan Ibu, kalau urusan ceramah agama seputar Isra dan Mi'raj, banyak di antara kita sudah hafal kisahnya. Kemudian sudah sering mendengarkan penjelasan-penjelasan ustadz-ustadz kita. Jadi terkadang apapun yang disampaikan oleh penceramah, kita kadang-kadang sudah tahu.
Jadi dalam hal ini, kalaupun nanti apa yang saya sampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu, tidak usah bosan, tahankan saja duduk. Walaupun sudah ngantuk, tahankan. Walaupun sudah pegal, tahankan saja. Kenapa? Karena kita mengikuti dan mengamalkan hadis Rasulullah Muhammad SAW, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyempatkan waktu, yang meluaskan waktunya untuk meluaskan jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, jadi kehadiran kita di sini adalah sebagai menuntut ilmu, mengkaji ulang untuk mencari ridha Allah, dan juga tentunya untuk mengekspresikan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kehadiran kita pada malam ini kita ikhlas, ridha Allah Subhanahu Wa Taala, bisa saja bahwa pertemuan kita, acara kita pada malam ini, inilah jalan kita masuknya kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, tapi nanti kalau seandainya sudah terlalu lama, maka beri kode. Nah, kasih kode, boleh batu, ya. Nah, nanti kalau ada batu berarti kode, tandanya udah habis waktu. Atau ada yang menguap. Nanti saya melihat Bapak Ibu ada yang menguap, ya udah. Nanti saya tutup terus. Saya ucapkan terus Assalamualaikum warahmatullahi. Karena tentu lebih cepat. Ada pepatahnya itu ya, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Nah, biasanya kalau cepat senang tuh, karena bisa balik ke rumah. Apalagi mungkin besok banyak kegiatan-kegiatan, malam ini kita harus istirahat. Nah, maka beri kode, berapa menit kita ini? Ada sekitar setengah jam. Nah, kalau lebih nanti kasih kode ya. Mana tahu terlupa. Nah, baik. Mengawali ceramah Isra Mi'raj, maka pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan sedih, dalam keadaan berduka. Ini kan udah tahu kita ya, udah sering kita dengar nih. Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW pada saat itu dalam keadaan duka, dalam keadaan sedih. Kenapa beliau bersedih? Kenapa berduka? Karena istri tercinta yaitu Sayyidatina Khadijah telah berpulang ke rahmatullah. Siapa itu Khadijah? Istri Nabi Muhammad, seorang saudagar kaya, seorang janda dulunya sebelum menikah dengan Nabi. Berapa umur Khadijah menikah dengan Nabi? 40 tahun. Berapa umur Nabi Muhammad waktu menikah dengan Khadijah? 25 tahun. Nah, ini juga kalau bisa, ini juga jadi teladan bagi kita ini. Kalau bisa, istrinya berumur 40 tahun, suaminya berumur 25 tahun. Rasul begitu. Kemudian Khadijah janda, mempunyai anak. Maka kalau bisa anak-anak lajang juga, carilah ibu-ibu yang sudah pernah menikah. Khadijah juga ada anaknya, cari ibu-ibu janda yang punya anak. Bagi lajang. Rasulullah seperti itu. Tapi tentu ini bukan menjadi syariat kepada kita. Bagi yang mau, bagus. Bagi yang tidak mau, tidak dipaksa. Khadijah istri Nabi Muhammad yang sangat dia cintai, yang sangat dia sayangi.
Kenapa Siti Khadijah disayangi oleh beliau? Karena Siti Khadijah adalah seorang saudagar. Kemudian hartanya semuanya disumbangkan untuk perjuangan agama Islam. Habis harta Siti Khadijah, meninggal dia. Dulunya dia orang kaya. Ketika dia meninggal dunia, bukan orang kaya lagi. Kemana hartanya? Disumbangkan untuk dakwah, untuk keperluan agama Islam. Maka ketika istrinya meninggal, Rasulullah bersedih, berduka beliau. Kenapa berduka? Karena istrinya adalah orang baik. Karena Siti Khadijah orang baik, maka begitu meninggal bersedih Rasulullah. Maka demikian juga bagi kita. Kalau ada seorang suami kehilangan istri, lalu suaminya berduka, bersedih, tandanya apa itu? Tandanya istrinya orang baik. Karena kalau istri kita orang baik meninggal, sedih kita itu. Apalagi seorang istri yang ditinggal oleh suaminya orang baik, pasti dukanya itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun malah. Kalau seorang istri ditinggal oleh suami yang baik, kadang-kadang hanya beda sedikit dengan laki-laki. Kalau laki-laki begitu meninggal istrinya, bersedih dia beberapa bulan, beberapa hari. Setelah itu lirik lagi kiri dan kanan. Berbeda dengan seorang istri. Keimanan menjaga seorang istri itu lebih kuat daripada seorang suami apabila kita berbicara tentang hal ini. Tapi berbicara dengan hal-hal lain nanti beda lagi ceritanya. Begitu beliau meninggal, begitu Sayyidatina Khadijah meninggal, kemudian disusul juga oleh pamannya Abu Thalib meninggal. Beliau bertambah duka, bertambah sedih. Yang dulunya Nabi Muhammad itu dibela oleh Sayyidatina Khadijah, kemudian dibela oleh pamannya Abu Thalib ketika ada orang-orang kafir menyakiti beliau. Pembela ini sudah meninggal dunia. Begitu pembela ini sudah meninggal dunia, orang kafir Quraisy pada saat itu semakin kejam, semakin luar biasa kekejamannya. Yang biasanya mereka ada ngerem istilahnya, atau menjaga-jaga karena segan dengan Abu Thalib. Begitu Abu Thalib meninggal, maka orang kafir itu semakin berani, semakin kurang ajar kepada Nabi. Bahkan Nabi Muhammad pernah sampai hijrah ke Taif, meninggalkan kampung halamannya karena dibenci oleh orang-orang Quraisy. Sampai di Taif pun bukannya diterima oleh orang Taif, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran unta, berdarah-darah muka beliau, berdarah-darah kaki beliau, dilempari oleh orang-orang kafir. Malah mereka ingin membunuh, melemparkan sebuah batu besar dari gunung. Nabi berjalan di bawah, maka orang-orang kafir Taif itu mengambil batu besar, kemudian ingin menggulingkan batu itu ke bawah untuk membunuh Nabi Muhammad. Tetapi malaikat menahan batu itu sehingga batu itu tidak terjatuh mengenai Rasul. Inilah kesedihan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad menjelang peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya sangat sedih. Oleh karena demikian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beliau untuk melaksanakan perjalanan Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan ini sebenarnya memakan waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu untuk berangkatnya saja dengan unta terbaik memakan waktu sebanyak 1 bulan. Demikian juga dengan pulangnya memakan waktu 1 bulan. Lain lagi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang seharusnya berpuluh-puluh ribu tahun perjalanannya.
tetapi berkat takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan yang seharusnya beribu-ribu tahun, tapi beliau jalani tidak sampai 1 malam. Kenapa demikian? Karena ini sudah di luar logika, ini sudah di luar nalar. Kenapa? Karena yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada kita bisa menolak dan tidak bisa kita pikirkan dengan akal pikiran. Semuanya bisa terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka pada suatu ketika sewaktu Nabi Muhammad SAW sedang berbaring di dekat Ka'bah, beliau sedang tidur bersama pamannya yang bernama Hamzah. Kemudian ada di sampingnya lagi satu lagi sepupunya Ja'far. Waktu beliau berbaring, maka tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Malaikat siapa? Jibril, didampingi oleh Israfil dan Mikail. Jadi ada 3 malaikat datang. Kemudian setelah mereka datang, menggotong tubuh Nabi Muhammad, mengangkat tubuh Nabi Muhammad yang mulia, dibawa ke dekat sumur Zamzam. Untuk apa dibawa ke sumur Zamzam? Untuk dibersihkan hati beliau, untuk dibedah dada beliau, dibedah dada Nabi dari arah leher sampai ke atas perut, kemudian dibuka, kemudian dibersihkan hatinya, dilapangkan dadanya. Timbul pertanyaan di pikiran kita, kenapa pula dibersihkan hati Nabi? Apakah hati Nabi kotor? Apakah hati Nabi perlu dibersihkan? Sebenarnya hati Nabi nggak perlu dibersihkan karena bersih. Hati Nabi nggak ada kotornya, nggak ada yang perlu disucikan. Tetapi untuk hal ini yang perlu menjadi pemikiran kepada kita, renungan kepada kita. Hati yang suci itu kemudian disucikan lagi, dibersihkan lagi dengan air Zamzam sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu diambil lagi satu nampan, satu tempat wadah yang terbuat dari emas, yang dalamnya adalah diisi penuh dengan hikmah, keimanan dan keislaman. Kemudian dituangkan semuanya ke dalam dada Nabi dan hati Nabi. Untuk apa? Untuk supaya kesabaran beliau, keimanan beliau, kekuatan perjuangan beliau semakin kuat daripada sebelumnya. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah dimasukkan air hikmah tadi, kemudian kembali ditutup oleh Jibril. Jangan kita bayangkan cara membedahnya itu seperti dokter ya. Karena kalau dokter membedah pasti pakai alat. Atau demikian juga untuk menutupinya kembali, tidak seperti dokter. Kalau dokter tentu dijahit atau dilem. Ini tidak. Kalau dokter membedah pasti berbekas. Tapi Nabi Muhammad dibedah, ditutup kembali, tidak berbekas. Maka pada dasarnya hikmah dibersihkan dada Nabi, dituangi dengan hikmah-hikmah. Tujuannya adalah supaya beliau mampu. Sebenarnya memang sudah mampu, tapi mungkin untuk kisah-kisah awal diciptakannya Nabi Muhammad ini dari ruh ini nggak sempat kita ceritakan. Tapi dibersihkan dada Nabi, dituangi hikmah. Tujuannya adalah agar nanti ketika malaikat Jibril membawa beliau ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, beliau mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena pada dasarnya antara kita sebagai makhluk Allah yang kasar dengan Sang Khalik, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 70.000 hijab lapis untuk supaya kita ini tidak terbakar. Karena kalau seandainya kita ini bertemu dengan kebesaran Allah, apabila dipertemukan dengan
kekuasaan Allah, dengan kebesaran Allah, kita ini terbakar Bapak Ibu. Nggak sanggup kita. Sebagaimana kita dengar, kita baca sejarah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, karena Nabi Musa sering berkalam, Allah berfirman kepada Nabi Musa, kemudian langsung didengar oleh Nabi Musa, sering berdialog dengan Allah, antara Nabi Musa dengan Allah. Maka pada suatu ketika di Gunung Tursida pada waktu itu, maka Nabi Musa meminta, "Ya Allah, saya sudah sering berbicara denganmu, saya sering berdialog denganmu, maka saya rindu untuk melihatmu ya Allah. Saya sangat rindu untuk bisa melihat dirimu ya Allah," kata Nabi Musa. Apa kata Allah? "Ya Musa, engkau pasti tidak akan sanggup melihat aku." Karena awalnya jangan, Allah menolak. Tidak bisa ya Musa, jangan ya Musa. Tetapi Nabi Musa tetap bersikukuh meminta kepada Allah untuk supaya melihat Allah. Maka pendek cerita daripada kisah ini, maka kemudian Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dan menyampaikan kepada Musa, "Ya Musa, kalau memang engkau ingin melihatku, maka lihatlah saya di gunung ini. Nah, kalau seandainya nanti engkau mampu, gunung ini mampu melihat kebesaran saya, maka engkau akan mampu melihat saya," kata Allah. Tetapi begitu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebesarannya, maka pada saat itu juga gunung meledak, nggak tahan dia. Akhirnya Nabi Musa pun pingsan. Karena gunung sudah meletus, tidak tahan melihat kebesaran Allah. Akhirnya Nabi Musa pingsan. Itu pun sudah mukjizat besar ya, kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena gunung saja meletus. Kenapa Nabi Musa hanya sekedar pingsan? Inilah mukjizat Nabi Musa. Tahan dia, walaupun gunung meledak, tapi Nabi Musa tidak hangus. Berkat mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Jadi demikian juga dengan Nabi kita Muhammad SAW, diberikan kelebihan-kelebihan. Sebelumnya memang sudah ada, tapi ditambah lagi kelebihan itu. Bagaimana? Supaya nanti beliau ketika Sidratul Muntaha, beliau tahan. Karena malaikat Jibril saja tidak mampu naik ke Sidratul Muntaha itu, tetapi Nabi Muhammad mampu karena sudah dibekali, diciptakan, dan kemudian diisi dengan hikmah-hikmah sebelum berangkat melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Sudah ngantuk? Kalau sudah ngantuk, mual atau batuk. Lalu kemudian setelah selesai pembersihan, maka malaikat Jibril mendatangkan satu ekor burak. Satu ekor hewan diambil dari surga yang dinamakan dengan burak, warna putih. Kelebihan daripada burak ini, kecepatannya seperti cahaya, seperti kilat. Begitu dilihatnya, dia sudah sampai. Dia di sini, lihatnya gunung sana, langsung dia sudah sampai di gunung sana. Demikian juga lihatnya lagi gunung sana, sampai juga dia di situ. Itulah kelebihan burak. Kemudian apalagi kelebihannya? Dalam keadaan mendaki umpamanya, burak ini dipendekkan kaki depannya, dipanjangkan kaki belakangnya. Untuk apa? Supaya Nabi Muhammad dalam berjalan lurus, datar, tenang. Kalau di turunan, maka dipanjangkan kaki depannya, kemudian dipendekkan kaki belakangnya, sehingga Nabi Muhammad dalam perjalanan tetap lurus, tetap tenang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika menaiki burak, maka dibimbing oleh malaikat Jibril di sebelah kanan, Mikail di sebelah kiri. Maka dimulailah perjalanan dari Mekah. Kemudian sewaktu berjalan, maka malaikat Jibril menghentikan perjalanan di suatu tempat.
Setelah dihentikan, maka malaikat Jibril menyampaikan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, silahkan kau sholat di sini." Maka Nabi Muhammad pun turun, kemudian melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Setelah selesai, maka mereka kembali melanjutkan perjalanan. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril." Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, tahukah engkau di mana tadi engkau sholat?" Maka Nabi Muhammad menjawab, "Tidak ya Jibril." Maka Jibril menjelaskan, "Ya Muhammad, tadi engkau melaksanakan sholat di Taibah, yaitu tempat nanti engkau hijrah." Karena setelah kepulangan Nabi dari menjalani Isra dan Mi'raj, setahun kemudian beliau hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Maka inilah ayat yang dibacakan tadi, bahwa perjalanan semuanya itu, perjalanan dari Mekah sampai ke Palestina atau Masjidil Aqsa, semuanya diberkahi. Barakna haulah, kata Allah, diberkahi, yaitu sholat di Madinah, sholat di Taibah Madinah sebanyak 2 rakaat, maka tempat beliau sholat itu diberkahi. Itulah kota Madinah. Kota Madinah ini Bapak Ibu, ini bapak-bapak sudah pasti ada ini ya, yang pernah ke Madinah ya. Udah pernah, Bapak Imam juga udah pernah ke Madinah. Madinah ini tanah yang diberkahi Bapak Ibu. Kata Nabi Muhammad, kalau bisa kita umat Islam meninggallah di Madinah. Begitu meninggal di Madinah, dikuburkan di Madinah, maka sudah pasti mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Bersama-sama beliau, mendampingi beliau hingga masuk kita ke surganya. Ini dijelaskan dalam hadis beliau. Jadi kalau mau, tapi kadang-kadang ogah juga kita ya, mati meninggal dunia di Madinah, pasti akan kita usahakan bagaimana caranya kalau masih bisa pulang ya pulang ke kampung halaman kita. Dengan alasan apa? Payah ziarah nanti, anak-anak kita payah ziarah. Padahal kalau meninggal di Madinah, ditanamkan di sana, beruntung. Pasang niat kalau boleh, kalau mau. Mudah-mudahan saya meninggal di Madinah ya Allah. Biar mendapat syafaat Nabi. Sewaktu melanjutkan perjalanan, kemudian sampai di satu tempat. Kalau saya batuk itu belum tanda. Tapi kalau bapak-bapak ibu baru ya, kecuali saya. Waktu melanjutkan perjalanan, maka malaikat Jibril kembali menghentikan. "Ya Muhammad, turun, laksanakan salat 2 rakaat." Maka kemudian Nabi Muhammad turun, melaksanakan salat. Kemudian setelah salat kembali melanjutkan perjalanan. Jibril bertanya, "Ya Muhammad, tahukah engkau di mana engkau salat?" Kata Nabi Muhammad, "Tidak ya Jibril, tadi engkau salat." Ini kita ringkas saja ya. Tadi engkau sholat itu adalah di Gunung Turisina, di Gua Turisina, tempat Nabi Musa bercakap-cakap atau berkalam, atau Nabi Musa menerima firman Allah, itulah di Turisina. Kemudian lanjut lagi perjalanan, kemudian sampai di suatu tempat, yaitu di daerah perkotaan, yang di sana nampak bangunan-bangunan Syria. Kemudian turun Nabi Muhammad, disuruh oleh Jibril melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, berangkat lagi melanjutkan perjalanan. Maka malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, tahukah engkau di mana engkau sholat?" Kata Nabi Muhammad, "Tidak ya Jibril, tadi engkau sholat adalah di Bethlehem, atau di tempat lahirnya Nabi Isa bin Maryam." Sewaktu Nabi Isa dilahirkan, disitulah dia dilahirkan. Karena Siti Maryam diusir atau dikejar-kejar oleh raja pada saat itu, karena Siti Maryam hamil tanpa ada suami. Anaknya jadi nabi, itulah Nabi Isa.
Jadi kalau Siti Maryam hamil tanpa suami, lahir anaknya jadi nabi. Tapi kita jangan ikut-ikutan. Ada pula nanti perempuan, anak gadis atau siapapun dia hamil dia tanpa suami, itu nggak nabi itu. Nah, itu mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah daripada yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sewaktu perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, maka sewaktu perjalanan itu Nabi Muhammad SAW menoleh ke belakang. Begitu Nabi Muhammad menoleh, dia lihatlah satu makhluk yang sangat jelek, yang sangat menyeramkan, membawa obor api, yang selalu mengikuti Nabi, yang selalu mengikuti perjalanan Nabi bersama malaikat. Dikejar-kejar, dibawa obor ini, seolah-olah ingin mengancam, membakar. Maka malaikat Jibril, maka Nabi Muhammad pun terheran-heran melihat makhluk ini. Maka kata Jibril, ya Muhammad, tahukah engkau apa yang mengejar kita itu? Nabi Muhammad katakan, tidak ya Jibril. Apa itu ya Jibril? Itu adalah jin, Ifrit, yang ingin membakar engkau, karena dia tidak rela engkau melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Jin Ifrit ingin membakar. Maukah engkau aku ajari satu doa, kata malaikat Jibril. Ketika nanti engkau baca doa itu, maka jin Ifritnya akan terbakar dan akan lari tunggang langgang, kata Jibril. Maka Nabi Muhammad bilang, mau ya Jibril. Maka kemudian malaikat Jibril membacakan doa, kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad. Setelah diikuti doa itu, terbakarlah jin Ifritnya, larilah dia, padamlah obornya, padamlah apinya. Tahu doanya Bapak Ibu? Mau doanya? Nah, ini doa perlu kita baca-baca. Apakah kita selesai sholat, atau kita dimanapun kita berada, atau mungkin kita lagi malas beribadah, kita baca doanya. Mudah-mudahan jin-jin yang mau mengganggu kita itu terbakar dia, sehingga tidak ada lagi yang menggoda kita. Doanya mungkin Pak Imam tahu atau padai kita atau bapak-bapak. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammah allati la yuzawizuhunna birru wala fajir min sarri ma yanzilu minas samai wa min sarri ma ya'ruju min biha wa min sarri ma zara'a fil ardi wa min sarri ma yakhruju minha wa min sarri fitanil laili wan nahar wa min sarri tawarikil laili wan nahar illa bitariqi yatruku bil khair ya Rahman. Kita baca beberapa kali, insya Allah kalau Allah mengizin, jin-jin yang mau membakar kita itu, yang menggoda kita itu, insya Allah terbakar dia, lari dia itu. Ada yang udah hafal itu? Belum? Kalau belum hafal, maka di sini ada doanya. Nanti nggak mungkin kita hafalkan pada malam ini ya, karena pertemuan kita sangat singkat. Di sini ada doanya, nanti bagi yang mau boleh dipoto untuk dibaca. Atau boleh juga kalau memang malas memfoto, malas membaca, boleh juga nanti dilihat di YouTube ya. Di YouTube baik ustadz-ustadz yang lain ada itu membuat doa-doanya, atau di internet. Tapi kebetulan juga ada YouTube yang saya buat sendiri. Nanti kalau mau buka saja YouTube M. Yazid As-Singkili. Nah, di situ ada doa-doa. Acara kita ini pun suaranya saya rekam. Yang mudah-mudahan kalau nanti izin Allah saya masukkan ke YouTube, nanti boleh didengarkan lagi doa yang saya bacakan tadi. YouTube M. Yazid As-Singkili.
Nama saya ya, M. Yazid Asingkili. Bapak-bapak yang punya HP kalau dibuka ada itu nanti. Isinya ceramah-ceramah, ceramah Isra, ceramah musibah, ustaz-ustaz yang lain ceramah ada juga sih. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah itu maka mereka melanjutkan perjalanan. Maka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau melihat, ini perlu kita ketahui. Beliau melihat ada sekumpulan orang begitu menanam, kemudian pada hari itu tumbuh, pada hari itu juga tua. Kalau padi ya, padi begitu ditanam, kemudian tumbuh, kemudian tua, kemudian pada hari itu langsung memanen, langsung dipanen. Hasil tanamannya tadi ditanam hari ini, tua hari itu, dipanen hari itu juga. Kalau kita kan, kalau kita tanam padi berapa bulan? Kita tanam hari ini, 3 bulan kemudian paling cepat baru panen. Tapi ini enggak, begitu ditanam langsung berbuah, langsung muncul. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ya Jibril, ini orang yang bagaimana ini Jibril? Maka Jibril menjawab, ya Muhammad, inilah gambaran umatmu yang mereka suka bersedekah, suka menggunakan hartanya untuk kebaikan, suka memberikan hartanya bersedekah kepada anak-anak yatim, memberikan hartanya sebagiannya bersedekah kepada orang-orang jompo, fakir miskin. Maka bagi siapapun yang ikut menyumbang dalam keadaan kebaikan, baik kepada anak yatim, kepada piatu, kepada miskin yang tadi, kemudian orang-orang yang mensukseskan acara ini, yang sudah menyumbangkan sebagian hartanya untuk menyukseskan acara ini, maka nanti di akhirat semua yang melakukan itu akan selalu mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Sama seperti memanen tadi, nanti kita tanam, tumbuh, panen, begitu seterusnya. Selalu dalam keadaan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar nanti. Di dunia ini apa ada balasannya? Ada. Kalau kita bersedekah, tidak hanya kita dapatkan balasannya di akhirat, tetapi di dunia pun akan kita dapatkan balasannya. Kita bersedekah 1 botol aqua, kita sumbangkan 1 botol aqua, maka 1 botol aqua ini Allah akan balas menjadi 700 botol aqua balasannya. Jadi kalau kita menyumbang 1000, diganti Allah menjadi 700.000. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Ibu dan Bapak tadi menyumbang 50.000, ibu-ibu Wirid Yasin ada yang menyumbang 100.000, maka diganti Allah menjadi berapa juta itu? Kalau 100.000 dikali 700, kalau 1.000 menjadi 700.000, kalau 1 juta 700 juta akan kita terima tanpa terasa. Allah akan berikan rezeki kepada kita dari arah-arah yang tidak kita sangka. Kalaupun tidak diberikan rezeki secara langsung, bisa saja kita diberikan kesehatan. Seandainya kalau tidak kita bersedekah, maka didatangi oleh penyakit. Tetapi karena kita bersedekah, maka penyakit itu hilang. Itu pun sudah merupakan rezeki, balasan yang tidak bisa kita hitung berapa nilainya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut perjalanan. Begitu melanjutkan perjalanan, maka tiba-tiba Rasulullah Muhammad SAW mencium bau yang sangat wangi. Wangi sekali baunya. Kalau di dunia ini yang ahli-ahli parfum, apa nama parfum yang paling wangi? Ini ibu-ibu biasa parfum enggak apa itu, enggak bisa habis itu. Pasti begitu sudah kurang beli lagi. Bapak-bapak sebagian juga ada seperti itu, tapi tidak semua.
nama parfumnya kalah. Bagaimanapun wangi parfumnya kalah wangi yang dicium oleh Nabi Muhammad pada saat itu. Maka Nabi Muhammad bertanya, "Ya Jibril, ini bau apa ini ya Jibril? Kau wangi sekali." Maka kata Jibril, "Ya Muhammad, inilah bau seorang wanita yang sangat kuat imannya. Itulah namanya Siti Masita. Bagaimana kisah Siti Masita? Siti Masita ini hidup pada masa zaman Fir'aun. Dia bertugas sebagai tukang sisir anak Fir'aun. Sewaktu menyisiri anak Fir'aun ini terjatuh sisirnya. Maka begitu terjatuh, apa kata Siti Masita? "Ya Allah, celaka Fir'aun." Fir'aun raja. Fir'aun kenal Bapak Ibu? Tahu Fir'aun? Kenal? Enggak. Aku pikir kenal. Kalau kenal di mana kenalan? Karena saya juga enggak kenal. Sejarahnya saja saya tahu. Ini Fir'aun adalah orang yang paling kurang ajar. Manusia yang diciptakan Allah kurang ajar sekali. Kenapa? Karena Fir'aun saking luasnya kekuasaannya, saking kuatnya dia mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun ini mengaku dia sebagai Tuhan. Konon di dalam sejarah rupanya selain dia selalu menang dalam berduel, menang dalam berperang, ternyata Fir'aun ini Bapak Ibu nggak pernah sakit. Mulai dari kecil sampai meninggal dunia dia nggak pernah sakit, sehat selalu dia. Makanya sombong. Makanya bagi kita juga perlu juga bagi renungan ini. Bagi kita yang didatangi oleh penyakit, rupanya itu perlu. Kita kalau sehat-sehat saja, sukses-sukses saja, bisa saja mendatangkan kesombongan di hati kita. Lupa kita kepada Allah. Tetapi begitu didatangi penyakit, maka menambah keimanan, menambah ketakwaan. Kenapa? Rupanya hidup ini begini kalau sudah sakit. Maka begitulah si Fir'aun. Fir'aun tidak pernah sakit dia. Dari kecil sampai meninggal tidak pernah sakit. Sehingga dengan kekuasaannya yang sangat luas, dia mengaku sebagai Tuhan. Wajib sembah. Siapa saja tidak menyembah, dipotong lehernya, dibunuh. Inilah kekejaman Fir'aun. Nah, jadi kemudian apakah pada saat itu ketika jatuh sisir tadi, Siti Masita menyampaikan, "Ya Allah, celaka Fir'aun." Didengar oleh anak Fir'aun yang disisiri tadi. Maka anak Fir'aun, "Apa tadi kamu bilang?" katanya. Kata Siti Masita, "Celaka Fir'aun," katanya. "Ya, kenapa kamu bilang itu? Kalau aku bilang sama bapakku bagaimana? Ayahku bagaimana?" Kata Masita, "Silahkan bilang." Maka oleh karena demikian berangkatlah anaknya tadi. Pinginlah dia menjumpai bapaknya, laporkanlah Siti Masita. Kemudian dipanggil Siti Masita. "Ya Masita, apa ada Tuhan selain aku?" kata Fir'aun. Kata Siti Masita, "Ada. Bahkan engkau bukan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah. Tuhan saya dan Tuhanmu adalah Allah yang maha perkasa, yang maha mencipta." Marahlah Fir'aun. "Ya Masita, cabut perkataanmu itu. Kalau tidak engkau cabut, maka engkau akan bunuh." Apa kata Masita? "Silahkan ya Tuhan. Bukan hanya engkau yang saya bunuh ya Masita, suamimu, anakmu juga saya bunuh." Apa kata Masita? "Silahkan Tuhan. Tapi kalau engkau bunuh kami, satu permintaan kami ya Tuhan." "Apa?" "Nanti kuburkan kami dalam satu tempat." Itulah yang diminta oleh Siti Masita. Maka pendek cerita, akhirnya Fir'aun memerintahkan kepada anggotanya mengambil kuali besar, kemudian diisi dengan air, kemudian ditaruh kayu bakar di bawah, kemudian dibuat api besar, akhirnya airnya menggelagak, mendidih. Maka airnya mendidih,
kemudian ditariklah mereka ke atas. Karena agak tinggi tadi kualinya tadi yang udah mendidih, ditarik ke atas, disampaikan lagi oleh Fir'aun, ya Masita, apakah kalian masih dalam keimanan kalian? Masih mengakui ada Tuhan selain saya? Maka kata Masita, kami tetap berpegang teguh dengan keislaman kami, bahwa Tuhan kami adalah Allah. Maka dilemparkanlah ke dalam kuali itu. Yang pertama dilempar suaminya. Suaminya dulu dilempar, menggelepar suaminya di dalam air mendidih tadi. Dilihat oleh Siti Masita, di depan matanya suaminya itu menggelepar, kepanasan karena dimasukkan ke dalam kuali yang mendidih. Kemudian lagi ada anaknya satu lagi yang besar, diangkat lagi anaknya yang besar itu, dimasukkan juga di kuali. Maka tibalah giliran Siti Masita. Kebetulan Siti Masita sedang menggendong anaknya yang sedang bayi, yang masih kecil. Maka kemudian timbullah keraguan di hati Siti Masita, karena dia melihat suaminya menggelepar, anaknya menggelepar. Kemudian dia lihat anaknya anaknya yang masih kecil, dia pun menjadi bimbang. Maka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya yang digendongan yang masih kecil berbicara, ya ibuku, engkau di pihak yang benar, lemparkan dirimu ya ibu, kata anak yang digendongan tadi. Masih kecil, tapi berbicara dengan takdir Allah. Mendengar suara anaknya yang berbicara itu, menimbulkan keajaiban itu. Akhirnya Siti Masita pun melompat ke dalam kuali yang mendidih. Akhirnya mereka semuanya meninggal dunia di dalam kuali. Begitu mereka meninggal dunia, keluarlah bau yang sangat wangi semerbak di sekitar istana Fir'aun tersebut. Maka kalau kita lihat dan kita bayang-bayangkan betapa besarnya, berapa kuatnya keimanan Siti Masita dan keluarganya. Kalau dibanding dengan kita sekarang, keimanan kita dengan keimanan Siti Masita, kita banding-bandingkan seberapa kuat keimanan kita. Ternyata Bapak Ibu, keimanan kita sangat lemah, sangat jauh persennya dibanding dengan Siti Masita. Kenapa? Siti Masita jangankan pekerjaan hilang, nyawa hilang pun demi untuk agama rela. Tapi kalau kita kadang-kadang jangankan nyawa, pekerjaan saja diancam, kita sudah pasti oleng. Kalau seandainya engkau harus tidak sholat Jumat, kita bekerja di sebuah perusahaan umpamanya, atau di lembaga negara umpamanya, hari ini kita full kerja dari pagi sampai sore, nggak ada boleh yang istirahat. Semua kerja, nggak ada zuhur, nggak ada asar, rela kita meninggalkan sholat demi untuk supaya tidak dipecat oleh atasan kita. Itulah keimanan kita. Jangan jauh lagi umpamanya, siapa yang tidak vaksin tidak dapat PLT. Semua berbondong-bondong. Bukan dalam arti vaksin dilarang, tidak. Tapi kalau seandainya ini kita sedang berada di musala ini, lalu ada orang kafir di luar, datang dia di jalan membawa mobil baru, Pajero. Siapa yang mau masuk agama kami, ikut bersama kami ke sana, maka sama dia kunci Pajero, sama dia kunci Avanza, Veloz. Siapa yang tahan itu kira-kira? Mungkin banyak yang tidak sanggup. Itulah keimanan kita. Tidak sanggup kita melihat tilauan dunia, rela kita ketinggalan sholat, rela kita ketinggalan amal ibadah demi untuk bekerja sehari-hari untuk mencari uang atau mencari kepeng. Ya pandai ya bahasa apa tadi, kepeng. Baik.
ambil untuk sama-sama kita minum. Biar lebih berkah. Lalu kemudian dilanjutkan perjalanan. Maka Nabi Muhammad SAW melihat ada seorang manusia yang membentur-benturkan kepalanya. Jadi Rasulullah melihat seorang manusia yang membentur-benturkan kepalanya. Kepalanya itu dibenturkan sampai pecah kepalanya. Begitu kepalanya sudah pecah, kembali lagi seperti semula. Dipecahkan lagi. Begitu sudah pecah, kembali lagi seperti semula. Maka Nabi Muhammad SAW pun heran, bertanya, "Ya Jibril, itu orang bagaimana ya? Orang bagaimana ya Jibril?" Maka Sayyidina Jibril menjawab, "Ya Muhammad, itulah gambaran umatmu yang sangat berat melaksanakan ibadah sholat." Jadi umat Nabi Muhammad kalau seandainya lalai dalam melaksanakan sholat, nanti di akhirat kita akan pecahkanlah Bapak Ibu kepala kita sendiri. Kita benturkan kepala kita sendiri sampai pecah. Begitu sudah pecah, kembali lagi seperti semula. Pecahkan lagi, kembali lagi seperti semula. Itulah ganjaran kita nanti kalau di dunia ini kita berat dalam melaksanakan sholat. Tapi kita di sini tidak ada ya yang berat melaksanakan sholat ya. Semuanya sholat kan? Wajib. Karena coba kita bayangkan, boleh dicoba, hari ini boleh kita coba. Sakit nggak kira-kira kalau dibenturkan kepala kita ini ke dinding? Jangan pecah. Nanti kalau pecah takutnya innalillah. Nggak usah pecah, sekedar benjol-benjol aja. Nanti pulang kita dari musala ini coba dulu di dinding rumah. Pak, sakit nggak? Kalau sakit berarti nanti lebih sakit lagi di akhirat. Maka dari dunia ini kita usahakan sholat kita tidak tinggal. Bagaimanapun sibuknya kita, bagaimanapun banyaknya pekerjaan. Ini yang kadang-kadang sulit Bapak Ibu. Sholat itu sebenarnya mudah. Sholat berapa menit? Sholat paling kalau dari subuh, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, digabung waktunya nggak sampai 1 batang rokok sebenarnya. Satu hari 24 jam kita hidup, 1 batang rokok nggak sampai waktunya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tetapi terkadang berat, padahal banyak waktu kita yang hilang. Jangankan 1 batang rokok, setengah hari pun kita mau duduk di warung, mau ngobrol, mau mengerjakan hal-hal yang sangat tidak bermanfaat. Lalu siapa lagi yang suka meninggalkan sholat kadang-kadang? Yang suka meninggalkan sholat, inilah kadang-kadang. Di mana? Ketika ada pesta. Ketika ada pesta, ini berat nih. Banyak ini yang tidak sholat. Laki-laki karena terlalu sibuk membantu ahli bait dalam bekerja, dalam menyukseskan acara, terkadang lupa sholat. Lain lagi kalau ibu-ibu, ibu-ibu yang lebih parah ini. Kenapa ibu-ibu? Karena ibu-ibu begitu pesta, itu pakaiannya itu sangat berlapis-lapis, makeupnya, kemudian jilbabnya dibalut lagi warna-warni, sehingga terkadang susah, rugi rasanya kalau membuka. Karena mau zuhur berangkat, masa sampai sudah zuhur di tempat pesta buka lagi, kemudian bermakeup lagi, maka sangat sulit. Akhirnya bagaimana? Sayang makeupnya kalau dicuci pakai uduk, sayang jilbabnya kalau dibuka. Akhirnya
ketinggalan sholat. Saking sibuknya membantu tuan rumah dalam mensukseskan acara pesta. Jadi bagaimanapun sibuknya kita, kalau bisa jangan tinggal sholat. Begitu waktunya sholat, sholat. Kalaupun terlambat tidak apa-apa. Terlambat waktunya sah, sholatnya sah. Berdosakah dia? Paling berdosa dosanya kecil, nggak sampai bentur-benturkan kepala ke tembok. Nggak sampai segitu. Paling nanti ya mungkin kehausan, mungkin agak lapar sedikit, itu aja. Paling nanti sekitar pening sedikit, begitu aja. Nggak terlalu berat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian lanjut lagi perjalanan. Banyak ini ya. Ini kalau di waktu singkat nih, kalau sejarah ini kita ceritakan semua 3 jam nggak selesai nih. Karena yang dijumpai Nabi ini, kalau yang tercatat di dalam kitab Dardir saja ada 17. Ini baru 3, baru 4 ya, 4. Jadi ada ada 17. Jadi kita ringkas saja. Untuk dilihat oleh Nabi cukup yang 4 ini saja. Yang lain-lain kita lanjutkan nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian sampailah Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Nabi Muhammad Jibril menambatkan buraknya di tempat, suatu tempat yang nabi-nabi sebelumnya biasa menambatkan burak. Ternyata Bapak Ibu, burak ini bukan hanya Nabi Muhammad yang mengendarai, tapi nabi-nabi sebelumnya pun sudah pernah mengendarai burak, walaupun bukan burak yang sama. Seperti Nabi Ibrahim berangkat ke Mekah dari Palestina naik burak dia. Makanya cepat dia kan, perjalanan Nabi Ibrahim dari Palestina ke Mekah. Itu sangat cepat juga rupanya naik burak. Demikian juga nabi-nabi yang lain pernah menaiki burak. Maka begitu sampai di Palestina, di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad beserta Jibril menambahkan buraknya di tempat biasa para nabi mengikatkan buraknya. Lalu kemudian mereka memasuki Masjidil Aqsa. Begitu mereka masuk, masing-masing melaksanakan sholat sunnah. Maka Nabi Muhammad melihat banyak sekali orang di dalam Masjid Aqsa tadi. Rupanya ruh para nabi dikumpulkan pada saat itu untuk mengikuti Nabi Muhammad melaksanakan ibadah sholat jamaah di Masjidil Aqsa. Penuh ruh para nabi dan rasul. Kemudian malaikat Jibril juga memerintahkan kepada malaikat-malaikat yang ada di langit turun untuk bersama-sama melaksanakan sholat jamaah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ada berapa nabi dan rasul? Bu, Bu, lagi penuh. Berapa nabi dan rasul? 25 yang wajib kita ketahui. Berapa seluruhnya? 124.000. Jumlah nabi dan rasul sebanyak 124.000. Yang wajib kita ketahui 25. Yang 124.000 ini semuanya kumpul di Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk mengikuti Nabi Muhammad, untuk menjadi makmum Nabi Muhammad, melaksanakan ibadah sholat jamaah di Masjidil Aqsa. Karena para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sangat berkeinginan dan meminta, bermohon kepada Allah agar mereka bisa menjadi pengikut Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi yang terakhir, tetapi seluruh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad merindukan Nabi Muhammad.
Mereka sangat ingin sekali untuk mengimamkan Nabi Muhammad. Maka mereka kumpul dengan izin Allah, kumpul di Masjidil Aqsa. Maka kemudian setelah selesai melaksanakan masing-masing sholat sunnah, kemudian dikumandangkanlah kamar. Setelah dikumandangkan kamar, maka ruh-ruh para nabi dan rasul berbaris bersaf-saf. Kemudian mereka saling menunggu siapa yang jadi imam. Tidak ada yang mau maju ke depan. Maka malaikat Jibril menarik tangan Nabi Muhammad, kemudian mempersilahkan beliau mengimami sholat pada saat itu. Akhirnya Nabi Muhammad pun mengimami sholatnya para nabi dan rasul. Makanya Nabi Muhammad disebut imam nabi, imamun nabi wa rasul, imam nabi-nabi dan imam rasul. Nah, disinilah dia, makanya disebut itu. Akhirnya setelah selesai sholat, maka malaikat Jibril menanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, tahukah engkau ruh siapa yang menjadi makmummu tadi?" Maka malaikat Jibril menjelaskan. Nabi Muhammad menjawab, "Tidak tahu ya Jibril." Maka dijelaskan oleh malaikat Jibril, mereka itu adalah ruh-ruh rasul-rasul sebelum engkau. Maka kemudian pada saat itu datang Jibril, bawakanlah minuman. Setelah selesai sholat, maka dibawakanlah minuman. Ada ulama menyampaikan bahwa minumannya 3, tapi ada lagi sebagian ulama mengatakan 2. Apa isinya minuman tadi? Satu minumannya adalah susu, satu lagi adalah arak tua. Kemudian dengan spontan Nabi Muhammad SAW mengambil susu, kemudian meminum susu itu. Setelah selesai meminum, maka malaikat Jibril mengatakan, "Benar engkau ya Muhammad, apa yang kau pilih itu sudah betul, karena engkau telah mengambil susu. Kalau seandainya tadi engkau mengambil arak, maka umatmu akan banyak yang minum arak, umatmu akan banyak yang minum tua, umatmu akan banyak minum cola, umatmu akan banyak mabuk-mabukan." Makanya umat Islam kita tidak ada yang mabuk-mabuk, tidak ada mabuk-mabukan, tidak ada yang minum tua, tidak ada yang minum pola. Umat Islam tidak ada. Kenapa? Karena Nabi Muhammad minum susu. Dia tidak ambil arak. Karena kata Nabi, kata Jibril, "Ya Muhammad, kalau seandainya tadi engkau mengambil arak, umatmu akan meler. Umatmu akan tangan di atas." Masih ingat Bu? Masih ingat waktu keyboard kemarin masih diizinkan malam? Apa yang terjadi? Oh, datang bapak-bapak, ikut dia mengikuti pesta, datang mertuanya ikut situ juga. Maka kemudian datang menantunya naik pentas. Apa yang terjadi? Tangan di atas, mertuanya di bawah. Maka ditanya orang, "Menantu siapa itu?" "Yoh, itu menantumu." "Iya, menantuku." "Tutup mukalah mertuanya tadi, tutup mukalah apanya tadi." Kenapa? Karena orang yang mabuk itu dia tidak lagi tahu malu, tidak lagi tahu diri di depan siapapun. Ya udah, tangan di atas, joget dia, karena akalnya sudah hilang. Itulah akibat minuman keras. Gak tahu lagi, gak kenal dia siapa. Begitu turun pun gak tahu lagi dia siapa. Siapa ini katanya, sudah mabuk dia. Rupanya dipikirnya istrinya, rupanya terpegangnya istri orang. Masalah, bahaya. Terlaporkan, ada yang tertumbuk, ada yang tertinju, macam-macam. Nah, itulah kejadian. Untunglah Nabi Muhammad memilih susu. Kita di sini pernah minum tua? Enggak ya, sini enggak pernah kan? Enggak pernah. Jangan. Itu apa itu? Rugi. Nanti di akhirat meletus perutnya. Besar perutnya, meletus,
mengeluarkan bau aroma yang sangat yang sangat bau yang tidak tertahankan. Meletus lagi. Begitu dah nanti orang minum-minum gitu. Ibu-ibu ada anaknya, anak-anak lajang bilang jangan minum, karena nanti di akhirat orang yang minum minuman tua besar perutnya, membesar sampai ke jalan. Jalan dia ditarik-tariknya, kemudian meletus. Kemudian balik lagi menyatu, balik lagi besar, meletus lagi. Itulah kerjaan nanti di akhirat bagi yang suka minum tua. Jangan, itu apa itu? Enggak perlu. Walaupun murah dijual orang itu jangan beli. Enggak perlu bagi kita itu. Lalu kemudian setelah itu tibalah saatnya Nabi Muhammad berangkat ke langit. Dibawalah oleh malaikat Jibril Nabi Muhammad berangkat ke langit. Untuk apa berangkat ke langit? Untuk menuju Sidratul Muntaha. Jadi kalau saya tunjuk langit atas, bukan artinya bahwa langit itu di sana, tidak. Langit itu di mana? Wallahu a'lam. Itu adalah kekuasaan Allah. Yang di atas itu apa? Yang di atas yang kita nampak itu bukan langit. Yang kita nampak itu pernah kita lihat siang-siang hijau atau awan, di balik awan itu ada biru ya. Biru itu bukan langit. Itu batas penglihatan mata kita. Batas pandangan mata kita diizinkan Allah, itulah yang biru. Padahal sebenarnya kalau seandainya bisa yang ditembus, nggak ada ujung itu. Berangkat lagi, nggak ada selesai. Sampai lagi, lewat lagi, nggak selesai, nggak ada ujung. Angkasa itu nggak ada ujung. Makanya nggak bisa kita katakan di mana langit. Wallahu a'lam. Yang jelas, malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad berangkat ke langit. Sampai di langit, malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Begitu diketuk, yang di dalam bertanya, siapa di luar? Maka malaikat Jibril menjawab, saya Jibril. Siapa bersama engkau? Bersama saya Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Maka Jibril menjawab, sudah. Setelah dikatakan sudah, kemudian dibukakanlah pintu. Setelah dibukakan pintu, mereka masuk ke dalam. Nabi Muhammad, Jibril dan rombongan masuk ke dalam. Begitu sampai di dalam, maka Nabi Muhammad melihat ada seorang yang sangat besar, tinggi, besar. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, siapa itu? Maka malaikat Jibril menjawab, itu adalah Nabi Adam. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat bahwa di samping Nabi Adam itu, di sebelah kanan ada orang yang putih, bersih, bercahaya. Kemudian ada lagi di sebelah kiri hitam. Maka Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, yang sebelah kanan itu siapa? Putih, bersih. Maka Jibril menjawab, ya Muhammad, itu adalah itu adalah cucu Nabi Adam. Itu adalah keturunan Nabi Adam yang suka beramal kebaikan, yang terhindar dari dosa dan noda. Itulah yang berada di sebelah kanan. Tapi yang kiri, yang gelap tadi, yang hitam-hitam tadi, yang dalam keadaan tidak nikmat tadi, itulah keturunan Nabi Adam. Itulah kita nanti yang suka berbuat dosa, yang tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, malah mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian disingkat cerita, setelah itu naik lagi ke langit kedua. Begitu langit kedua sama seperti tadi, ketuk pintu, masuk. Begitu masuk, maka dilihatlah oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam ada di situ Nabi Isa beserta Nabi Yahya. Nabi Isa dan Yahya. Mereka ini mirip kedua-duanya. Sama
berpostur tubuh besar, berambut keriting, kemudian mempunyai kulit kemerah-merahan. Sama, mirip persis. Karena mereka adalah satu keturunan, ada hubungan ikatan kepamilian. Mirip dia, mirip sekali. Lanjut lagi ke langit ketiga. Begitu sampai ke langit ketiga, maka di sana ada Nabi Yusuf bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini adalah orang terganteng. Gantengnya sangat luar biasa. Bagaimana gantengnya? Separuh ketampangan yang ada di dunia, setengah diberikan kepada Nabi Yusuf, maka setengahnya lagi dibagi-bagilah oleh bapak-bapak ini. Kami bagi-bagilah itu setengah. Jadi kalau dibanding Nabi Yusuf dengan kami-kami yang ada ini, nggak ada bandingan. Kalah Pak Imam Musala kalah. Ustaz Lisan dai kita kalah. Apalagi saya lebih kalah. Jadi Nabi Yusuf itu sangat ganteng, luar biasa. Mudah-mudahan nanti di akhirat akan nampak kita itu. Karena kegantengannya sampai membuat wanita-wanita yang melihat pada saat itu tidak sadar diri. Begitu dilihatnya Nabi Yusuf, waktu itu mereka memegang mangga, kemudian memegang pisau, mereka ingin mengiris mangga. Begitu melihat Nabi Yusuf lewat, akhirnya bukan mangga yang diiris, tapi yang mereka iris adalah tangan sendiri. Pernah ibu-ibu gitu melihat laki-laki gantengnya luar biasa? Mantan-mantan dulu, jangan suami sekarang lihat. Enggak ada kan? Enggak ada. Enggak pula kita begitu kita lihat dia langsung kita terjatuh, enggak ada. Kemudian lanjut ke langit ke-4. Ke langit ke-4 bertemu dengan Nabi Idris. Siapa itu Nabi Idris? Nabi Idris ini seorang nabi yang sudah pernah masuk ke dalam neraka. Yang dia bersahabat dengan malaikat Israel. Dia sudah pernah masuk ke neraka, sudah pernah masuk ke surga, sudah pernah mati, dihidupkan kembali. Itulah Nabi Idris. Dia sangat bersahabat dengan malaikat Israel. Kemudian dia minta kepada malaikat Israel, "Ya Israel, tolong saya ingin merasakan bagaimana mati. Tolong matikan saya dulu. Kemudian setelah saya mati, hidupkan lagi," katanya. Maka kemudian malaikat Israel minta kepada Allah, minta izin kepada Allah untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh Idris. Maka kemudian diizinkan Allah, pendek cerita. Kemudian Nabi Idris pun ditarik nyawanya pelan-pelan oleh malaikat Israel. Pelan-pelan ditarik, halus, karena dia bersahabat, kawan. Pelan-pelan ditariknya. Begitu sudah ditarik, maka kemudian dimasukkan kembali. Begitu dimasukkan, hidup lagi. Maka kemudian ditanya, "Bagaimana rasa mati itu ya Idris?" Apa kata Idris? "Sakaratul maut itu bagaimana rasanya?" Kata Idris, "Ampun saya ya Israel, jangan lagi kau tarik nyawa saya. Rupanya tarik nyawa itu seperti kambing dikupas hidup-hidup. Kulitnya itu seperti dikupas beratus-ratus kali, bukan hanya sekali." Jadi sakaratul maut yang nanti akan kita rasakan semua, yakin juga kita itu bahwa nanti kita akan merasakan sakaratul maut. Bagaimana rasanya sakaratul maut? Ditarik nyawa kita dari badan, rasanya seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Jadi bagaimana rasanya itu ya? Nggak bisa terbayang ya. Ditusuk duri aja pun kita udah menjerit, apalagi dikupas kulit ini. Sama seperti hantaman pedang, beratus-ratus kali di tempat yang sama, ditebas lagi, tebas lagi. Begitulah rasanya sakaratul maut. Maka kita, Bapak Ibu, ini ada rahasia. Kita yang hidup ini, kalau mau nanti kita ditarik oleh malaikat Israel halus, pelan-pelan. Jangan secara serampangan ditarik, mati.
agar kita nanti lembut ditarik oleh malaikat Israel. Kenalanlah sama malaikat Israel. Kenalan dulu. Bagaimana cara kenalan? Seringlah berselawat sekali-sekali kepada, mengucapkan salam kepada malaikat Israel. Sekali-sekali ucapkan salam. Assalamualaikum ya Israel. Waktu kita habis sholat boleh doa Assalamualaikum ya Israel. Pakai Sayyidina juga boleh. Assalamualaikum ya Sayyidina Israel. Insya Allah malaikat Israel kenal sama kita. Begitu dia kenal, maka nanti ditarik nyawa kita lembut, pelan-pelan. Lembut pun tetap sakit, bukan tidak sakit. Sakit juga, tapi tidak terlalu beda. Kalau lembut, sakitnya seperti dikupas kulitnya mungkin sekali. Kalau nanti dihempas, mungkin beribu-ribu kali sakitnya. Agar nanti nyawa kita itulah kenalan sama malaikat Israel. Udah pernah ucap salam? Ucapkan bu sekali-sekali. Jangan pelit. Jangan hanya mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Itu perlu juga, tapi kepada malaikat Israel juga perlu. Lalu naik ke langit yang kelima. Ibu-ibu udah sepi itu saya lihat tuh. Gimana ceritanya? Udah berapa menit rupanya? 1 jam ya. Tadi rame, ini udah sepi nih. Saya pun udah juga ini, udah merasa udah terlalu lama ini saya pikir kan. 3 jam bilangnya. Jangan 3 jam. Kalau kita selesaikan kisahnya ini secara pelan-pelan dan menyeluruh 3 jam. Tapi ini jangan sampai 3 jam. Kalaupun bapak-bapak, ibu-ibu tahan duduk mendengarkan, saya nggak tahan ngomong. Jadi lanjut ke langit kelima. Sampai ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun bertemu. Bagaimana bentuk Nabi Harun? Rupanya Nabi Harun mempunyai jenggot panjang, kemudian sepotong jenggotnya putih, sepotong hitam. Jadi untuk apa? Inilah hikmah perjalanan Nabi. Hikmah perjalanan Nabi Muhammad dalam melaksanakan perjalanan ini, bertemu dengan nabi-nabi, bertemu dengan hal-hal yang gaib, yang di luar jangkauan akal. Karena orang kafir selalu bertanya yang mustahil-mustahil. Ketika Nabi Muhammad dia mengaku dirinya sebagai seorang nabi, maka orang kafir banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Kalau engkau memang nabi, kalau engkau memang Isra, nanti itu terakhir ya memang. Ini pertanyaan ini nanti terakhir. Kalau engkau memang Isra betul-betul Mi'raj, bagaimana jenggot Nabi Harun? Itu yang ditanyakan. Akhirnya makanya Allah menakdirkan bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan orang-orang kafir itu. Inilah perlunya juga bagi kita, supaya kita menuntut ilmu, supaya kita mempunyai ilmu pengetahuan, supaya anak-anak kita juga kita bekali dengan ilmu pengetahuan. Seperti anak kita tadi, mana dia udah pulang dia. Luar biasa, suaranya bagus. Suaranya bagus. Itu karena apa itu? Karena dididik, karena dimasukkan ke pondok pesantren kemungkinan, karena mungkin diantarkan oleh bapaknya ke guru untuk belajar. Bekali bapak ibu anak-anak kita itu dengan ilmu pengetahuan. Yang sudah tamat SD masukkan ke pesantren. Untuk apa? Supaya kalau ada orang kafir bertanya, mereka bisa jawab. Apapun pertanyaan orang kafir atau orang-orang liberal, mereka bisa jawab. Ini kan negara kita kan sudah mulai agak-agak agak-agak pening juga kita melihat ya. Hanya orang-orang yang tidak berpikirlah pada saat ini yang tidak pening. Tapi kalau orang-orang yang berpikir melihat situasi keadaan, jadi pening. Orang yang berpikir jadi pening. Yang tidak berpikir baru tidak pening. Karena banyak sekali belum selesai kasus ini, masuk kasus ini, belum lagi sana, main lagi sini. Pening kita kadang-kadang.
maka kalau tanpa iman, kalau tanpa ilmu pengetahuan, berat rasanya menahankan keimanan ini, menahankan keislaman ini, apalagi nanti di semakin penghujung daripada dunia ini. Maka bertemu dengan Nabi Harun di langit lanjut lagi ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian lanjut lagi ke langit ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ada 7 langit yang dilalui, bertemu dengan 8 nabi. Banyak nabi-nabi yang lain, tapi yang teristimewa di langit pertama itu, kedua, ketiga sampai ke-7, itulah nama-nama yang sudah kita sebutkan tadi. Nabi-nabi yang lain ada juga di situ beserta mereka, bersama-sama mereka. Tapi yang paling dibesarkan, yang paling dimuliakan, ini yang mereka ini. Maka Nabi Ibrahim itu dilihat oleh Nabi Muhammad, dia sedang bersandar. Dia sedang bersandar, duduk-duduk di depan pintu surga. Nabi Ibrahim itu duduk-duduk di depan pintu surga. Tempat duduknya adalah terbuat dari hal-hal yang indah, emas, intan, permata. Nggak bisa diceritakan dengan lidah, saking indahnya keindahan tempat duduknya itu. Kemudian Nabi Ibrahim itu berada di dekat Masjidil Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur di langit ke-7 itu ada namanya Masjid Baitul Ma'mur. Maka Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Baitullah, sejajar dengan Ka'bah. Ka'bah di bawah, maka Baitul Ma'mur berada di langit ke-7. Jadi disitulah di dekat masjid itulah, Baitul Ma'mur itulah Nabi Ibrahim berada. Maka adalah di kanan kiri beliau juga itu ada segolongan orang yang sangat berkilau, bercahaya, bersih, putih. Kemudian ada lagi juga di sebelahnya orang yang agak ada binti-binti lah di mukanya, tidak terlalu bersih, tetapi tidak terlalu juga kotor. Maka orang yang ada kotor di mukanya tadi, Nabi Muhammad memperhatikan mereka mandi di sebuah sungai. Begitu mereka mandi di satu sungai, mereka keluar, maka berkuranglah bintik-bintik hitam atau noda-noda hitam pada dirinya. Sudah agak lumayan bersih. Kemudian setelah itu masuk lagi mereka ke sungai yang satu lagi. Begitu mereka masuk ke dalam satu sungai itu, keluar lagi, tambah bersih. Kemudian masuk ke satu sungai lagi. Begitu keluar dari sungai itu, maka bentuknya sudah sama seperti orang yang berwajah bersinar pertama tadi. Maka kemudian Nabi Muhammad melihat di pintu surga. Nabi Muhammad melihat di pintu surga pahala sedekah. Itu pahala memberikan orang yang minta-minta sedekah. Karena ada orang minta-minta umpamanya, kemudian kita kasih. Pahalanya tertulis di pintu surga itu 10. Tapi pahala orang yang mengutangkan, apa istilahnya itu? Orang minjam uang, meminjamkan uang, di situ tertulis pahalanya 18. Jadi lebih besar pahala meminjamkan daripada memberi kepada orang yang meminta-minta. Kalau orang yang meminta, kata Jibril, kenapa Nabi Muhammad bertanya, kenapa ya Jibril lebih besar pahala meminjamkan daripada memberikan kepada orang minta-minta? Kata Jibril, ya Muhammad, kalau orang yang minta-minta itu masih ada punya sama dia itu. Sebenarnya dia masih punya itu, beras masih ada, tapi dia minta-minta. Maka pahalanya 10. Kalau kita kasih 1000, berarti pahalanya menjadi 10.000. Tapi kalau orang yang mengutangi, itu memang dia tidak punya apa-apa lagi. Dia memang sudah tidak punya apa-apa. Makanya begitu kita pinjamkan uang, pahalanya dibalas menjadi 18. Itu ditulis tuh di pintu surga. Jadi makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang minjam uang, kasih terus.
pahalanya besar. Pinjam dulu uangmu 1 juta bu, kasih. Nah, pinjam dulu bu, Pak, uang ini hari Minggu ini belum ada belanja, pinjam dulu uangnya 500.000, kasih, pahalanya 18. Enggak dibalikkan. Ya kalau enggak dibalikkan, kalau bisa diizinkan, kalau bisa tambah besar lagi pahalanya. Itu enggak lagi terbatas itu. Kalau kita pinjamkan selama berapa hari kian, pahalanya 18. Tapi kalau kita izinkan, itu udah berlipat-lipat ganda lagi. Enggak lagi ada jumlahnya itu ya. Begitu enggak dibayarnya, kita minta sekali, enggak bayarnya lagi, ya udahlah saya sedekahkan. Nah, kalau ada bapak-bapak di sini begitu, saya mau datang sekali-sekali. Saya pinjam, begitu saya pinjam, saya bilang nggak ada uang lagi, ya udah langsung diizinkan. Ibu-ibu kalau ada nanti kasih tahu nomor HP-nya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian masuklah Nabi Muhammad bersama Nabi Ibrahim, kemudian roh-roh juga yang roh-roh yang mulia, yang putih tadi, orang yang berwajah bersinar tadi, masuk ke Baitul Ma'mur untuk melaksanakan sholat. Tetapi Bapak Ibu, orang yang sudah putih, yang sudah mandi tadi, yang sudah mandi 3 kali tadi, tidak bisa ikut. Kenapa dia tidak bisa ikut? Karena rupanya orang yang putih ini tadi, itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mengesahkan Allah, takwa kepada Allah. Makanya dia ikut sholat di Baitul Ma'mur. Tetapi orang-orang yang sudah mandi tadi memang sudah bersih, sudah putih, sudah bersinar, tetapi tidak bisa ikut ke tempat Baitul Ma'mur melaksanakan sholat bersama dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, berada di golongan yang putih yang ikut sholat di Baitul Ma'mur nanti. Amin ya rabbal alamin. Udah 1,5 jam belum? Belum. Nah, maka lanjut. Setelah itu kemudian berangkat lagi ke Sidratul Muntaha. Maka di Sidratul Muntaha itu adalah suatu tempat yang sangat luas. Maka dijelaskan oleh para ulama, langit pertama itu luas sekali. Kalau kita lihat bumi ini luas, maka langit pertama itu lebih luas. Begitu langit kedua lebih luas lagi daripada langit pertama. Masuk langit ketiga lebih luas lagi, sampai ke langit ketujuh rupanya lebih luas lagi daripada langit sebelumnya. Masuk lagi ke Sidratul Muntaha, lebih luas lagi. Makanya Nabi Muhammad melihat aslinya Jibril berada di langit ketujuh. Bagaimana bentuk Jibril? Rupanya malaikat Jibril aslinya mempunyai sayap sebanyak 600 sayap, 300 kanan, 300 kiri, yang masing-masing sayapnya tadi menutupi langit dunia. Arti langit dunia ini menutupi langit pertama, karena langit pertama itulah disebut dengan langit dunia. Langit dunia, langit pertama, karena lebih kecil daripada langit kedua dan apalagi langit ketujuh, maka satu sayap Jibril itu menutupi langit pertama. Itulah besarnya Jibril. Masya Allah, luar biasa besarnya. Maka sebagian para ulama menjelaskan bahwa begitu naik ke Sidratul Muntaha, Jibril tidak ikut, Bapak Ibu. Nggak bisa ikut. Kenapa tidak bisa ikut? Inilah karena batasnya hanya sampai ke langit ketujuh. Ke Sidratul Muntaha tidak bisa lagi. Kenapa tidak bisa? Kalau seandainya malaikat Jibril memaksakan diri ikut ke Sidratul Muntaha, terbakar malaikat Jibril.
karena di sana ada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun jangan kita bayangkan, oh kalau begitu Allah itu di Sidratul Muntaha. Tidak, Allah itu tidak di sana, tapi Allah menakdirkan Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Muhammad. Itulah tempatnya di Sidratul Muntaha. Bagaimana bentuk Sidratul Muntaha tidak bisa kita ceritakan karena kita tidak tahu, kita belum sampai ke sana. Tapi yang jelas di situ adalah tempat yang maha agung, yang maha luar biasa. Belum ada nabi-nabi yang lain pernah ke sana. Nabi Muhammad cuman kemujizatan Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Pada dasarnya ada ulama menyampaikan bahwa sebenarnya peristiwa Mi'raj, yaitu Mi'rajnya seorang hamba, itu nabi-nabi yang lain juga pernah Mi'raj, Bapak Ibu. Tapi mungkin Mi'rajnya itu wallahu alam tak kemana. Yang jelas mereka juga Mi'raj. Cuman bedanya Mi'raj nabi-nabi sebelumnya, kalau nabi sebelumnya Mi'raj hanya ruhnya. Tapi kalau Nabi Muhammad sama jasadnya berangkat. Bukan hanya jasadnya, ada ulama menyampaikan bahwa sama sendalnya. Sendal Nabi pun ikut untuk sampai ke Sidratul Muntaha. Untuk apa ke Sidratul Muntaha? Untuk bertemu dengan Allah dan menerima perintah sholat. Jadi bukan hanya perintah sholat saja yang diterima di sana. Pendek cerita begitu sampai di Sidratul Muntaha, maka Nabi Muhammad SAW bersujud. Begitu dia bersujud karena melihat kebesaran Allah, dia bersujud, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Muhammad." Maka kata Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, mohonlah apa yang ingin engkau mohon," kata Allah. Maka Nabi Muhammad SAW, kita singkat panjang ini, di dalam kitab ini jelas dijelaskan apa permohonan Nabi. Tapi Nabi Muhammad menyampaikan, "Ya Allah, Engkau telah memuliakan Nabi Ibrahim, memberikan kelebihan kemujizatan, kemudian beliau dibakar tidak hangus." Nabi Ibrahim dibakar tidak hangus. Kemudian Engkau memberikan kelebihan juga kepada Nabi Sulaiman. Engkau berikan mukjizat, ya Allah, bisa berbicara dengan hewan, bisa menguasai roh, bisa menguasai jin. Kemudian juga gunung-gunung tunduk kepadanya. Dia menguasai angin. Kemudian Engkau memberikan kelebihan juga kepada Nabi Isa. Nabi Isa mampu menyembuhkan orang buta, mampu menyembuhkan orang kusta. Kemudian dia mampu juga untuk menghidupkan orang mati. Maka pendek cerita apa kata Allah? "Ya Muhammad, aku menjadikan engkau sebagai kekasih. Aku menjadikan engkau sebagai kekasih. Aku menjadikan engkau sebagai nabi dan rasul untuk seluruh alam." Jadi kalau nabi lain-lain tidak semua alam, tidak ke seluruh dunia, hanya kepada kaumnya saja. Tapi kata Allah, "Aku menjadikan engkau nabi dan rasul untuk seluruh alam. Aku menjadikan umatmu menjadi umat pertengahan. Aku menjadikan engkau yang pertama masuk surga, kemudian diikuti oleh umatmu." Beruntung, maka kita ini beruntung Bapak Ibu. Kita nanti yang masuk surga, yang pertama Nabi kita Muhammad, kemudian kita mengiringi dari belakang, kemudian barulah Allah ya Rabbi, barulah umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Duluan kita duluan. Setelah kita barulah masuk umat Nabi Musa, masuk umat Nabi yang lain-lain. Kemudian apalagi? "Saya berikan kepadamu Al-Fatihah." Kemudian kata Allah, "Saya jadikan akhir-akhir surah Al-Baqarah yang dulu sudah sebagai catatan di Sidratul Muntaha. Kemudian aku wajibkan kepadamu dan umatmu sholat sebanyak 50 waktu." Jadi diterima sholat itu, awalnya diterima 50 waktu.
Ibu-ibu udah semakin sedikit. Jadi kita ringkas sedikit lagi, sekitar 5 menit lagi. Lalu kemudian setelah diterima, maka dia pun turun bersama Jibril masuk ke langit ke-7. Maka Nabi Ibrahim tidak ada komentar. Mereka lanjut ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Begitu sudah bertemu dengan Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, apa yang kau terima dari Tuhanmu? Maka kata Nabi Muhammad, saya menerima sholat wajib 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, enggak sanggup umatmu itu melaksanakan. Umatku saja hanya sedikit kewajiban tidak sanggup. Padahal umatku kuat-kuat, umatku tangguh-tangguh, tapi tidak mampu. Maka kemudian mohonlah ya Muhammad kepada Tuhanmu supaya dikurangi kewajiban 50 waktu itu. Akhirnya Nabi Muhammad pun menoleh kepada malaikat Jibril, menandakan meminta persetujuan. Bagaimana kira-kira pendapat Jibril? Maka Sayyidina Jibril pun mengangguk, menandakan bahwa dia setuju dengan permintaan daripada Sayyidina Musa. Akhirnya Nabi Muhammad pun kembali ke atas, memohon untuk supaya dikurangi. Setelah dimohon dikurangi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengurangi 5 dari 50 menjadi 45. Kemudian turun lagi, bertemu lagi dengan Nabi Musa. Disampaikan Musa lagi, bagaimana sudah kurangi 5, belum sanggup umatmu ya Muhammad, minta lagi. Akhirnya Nabi Muhammad pendek cerita bolak-balik, tinggallah 5. Kata Allah, ya Muhammad, yang 5 ini jangan dikurang-kurangi lagi. Yang 5 ini walaupun hanya 5 waktu, tapi pahalanya tetap menjadi 50 waktu. Sekali kita sholat, pahalanya 10 kali lipat. Sendiri kita sholat di rumah kita sendiri sholat, enggak berjamaah, maka sekali kita sholat, pahalanya 10 kali sholat pahalanya. Nah, karena 50 dibanding 10 menjadi 50. Nah, jadi saya rasa karena sudah larut malam. Ini marah namanya itu. Ada yang marah 1 jam lagi gitu. Baik Bapak dan Ibu. Jadi kita hanya kembali saya sampaikan bahwa yang kita harapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diridhoi Allah sehingga menyebabkan kita masuk ke dalam surga, diampuni segala dosa kita, amin ya rabbal. Dimudahkan kita nanti di waktu sakaratul maut, amin. Diselamatkan kita nanti di dalam kubur, diselamatkan kita nanti waktu yaumil mahsyar, diselamatkan kita waktu di timbangan, diselamatkan kita waktu berada di jembatan titian Siratal Mustaqim, dan kemudian dimasukkan kita ke surganya, amin ya rabbal alamin. Berdoa kita mudah-mudahan panjang umur kita, dipertemukan kita lagi walaupun bukan di acara yang sama. Mudah-mudahan panjang umur kita, sehat badan kita bertemu di acara-acara yang lain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya rabbal alamin. Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami ya Allah. Wa nawwir qulubana, terangi hati kami ya Allah. Wa sabbit imanana, tetapkan iman kami ya Allah. Wa wasi' arzaqana, luaskan rezeki kami ya Allah. Ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Wali walidaina, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Warhamhuma kama rabbayana shaghira, sayangi mereka ya Allah sebagaimana
Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, hindari kami daripada azab api neraka ya Allah. Wa qina adzabannar, hindarkan kami ya Allah daripada azab api neraka-Mu. Wa qina adzabannar, hindarkan kami ya Allah daripada api neraka-Mu ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Demikian Bapak dan Ibu, mana tahu ada kata-kata yang salah, yang khilaf, mungkin ada yang tidak berkenan dengan pendengaran Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Atas segala kesalahan dan kekhilafan mohon diberikan kemaafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.